Boleh dimunculkan profilnya supaya saya lebih kenal. Saya kenalnya cuma 1-2 aja. Ini gimana ini? Nggak hafal-hafal. Dan karena faktor U juga ya. Mana nih wajah-wajahnya? Angga Diana. sudah kenal Bu ya. Angga kenal tapi lupa-lupa yuk wajahnya. Kenal teman wajahnya lupa loh enggak wajahnya. Kan saya faktor U yang kalau kalian ketemu saya kenal. Oh, Christine, Pak Indra. Tapi kalau saya ketemu kalian pasti ini siapa namanya ya? Ini pasti ya. Karena yang saya layani itu sudah ribuan mahasiswa. Jadi sampai kalau misalnya apa namanya sampai bukan lupa ya sebetulnya karena nggak hafal itu kan jadi apa namanya nggak enak aja sama mahasiswa ya gitu. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat siang, selamat bergabung kembali. Mungkin hari ini kita ketemu lagi dengan saya, karena memang Pak Rektor, Pak Indra adalah rektor kami, jadi mungkin karena jadwal beliau padat, memang kami harus bergantian. Dan hari ini beliau harus mengikuti webinar internasional, seharusnya saya juga harus ikut, tapi saya mengalah, nggak apa-apa, saya demi teman-teman supaya nggak ketinggalan pertemuan. Nanti saya ikut materinya saja. Kita ketemu kembali ya, nggak usah takut teman-teman. Kita sudah sekian kali pertemuan, berarti kita sudah saling mengenal, jadi kita sudah saling hafal karakter masing-masing dan perkuliahan ini bukan perkuliahan yang sangat menakutkan, tapi memang memberikan dampak positif kepada teman-teman ya. Lebih-lebih di era saat ini, kita sudah memasuki era digital atau industri 4.0. Baik, hari ini kita sudah memasuki pertemuan kelima. Ya, topik hari ini adalah bertemakan adalah pengambilan resiko. Nah, resiko ya. Seperti yang sudah disampaikan di pertemuan 1 ya, pertemuan 1 itu di konsep itu salah satu hal yang terbesar dihadapi dalam memulai usaha itu adalah resiko. Kalau kita memutuskan sesuatu pasti berhubungan dengan konsekuensi atau resikonya seperti apa, itu sudah pasti ya. Sebentar ya, saya buka dulu. Joshua, wajahnya mana? Saya lupa wajah kamu seperti apa. Ahmad Rizali, saya juga belum mengenal wajah Anda. Oh, Joshua yang ini ya. Oke. Leonard itu dari Kalimantan. Iya, Leonard dari Kalimantan bukan? Iya, Bu. Oke. Dari Palembang ya. Oke, kalau Devita itu temennya itu gimana, Mbak? Dia ikut apa tidak? Karena sudah sampai pertemuan hari ini tuh tidak pernah hadir. Tapi ada namanya. Katanya kemarin tuh nggak bisa masuk karena kendala jaringan katanya. Oh gitu. Tapi sebetulnya mengambil mata kuliah ini? Mengambil, tapi kayaknya gimana ya, Bu? Udah berhenti kayaknya ikut Permata Sakti ini. Oh gitu. Karena gini, sebenarnya saya tidak tahu ya, teman-teman ini harusnya sama ya. Teman-teman kan dapat kuota dari pemerintah ya? Iya, Bu. Semua dapat kan ya? Tapi belum, iya, Bu. Tapi belum cair, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke, kalau belum cair, belum turun itu bisa ditanyakan ke bagian, kalau di kami sih yang ngurusin bagian akademik ya. Karena dosen pun juga dapat. Tapi kalau karena saya pakai wifi, pakai media kantor itu juga nggak kepake juga ya. Tapi dosennya dapat, mahasiswanya dapat. Nah, kalau nggak salah tuh mahasiswanya lebih banyak daripada dosennya ya. Teman-teman dapatnya berapa giga? 50 ya. Oh, berarti sama ya, bersama ya. Cuman saya juga nggak tahu cara makainya tuh karena kalau saya di rumah itu pakai wifi, kalau di kantor saya pakai apa namanya wifi-nya kantor. Oke baik, mudah-mudahan teman-teman ini kalau ada masalah terkait kuota termasuk jaringan mungkin bisa dijabrikan atau mungkin bisa mengikuti yang perkuliahan apa namanya absen
di e-kampus ya, supaya tidak ketinggalan. Nanti supaya kita tahu permasalahannya, jadi kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi seluruh mahasiswa. Itu tidak harus, maksudnya ini berlaku untuk semuanya, karena online ini memang ada plus minusnya ya. Plus minusnya itu banyak minusnya ya, karena memang kalau maaf ya, kalau misalnya tinggalnya agak pinggir, agak jauh dari perkotaan dan sebagainya, itu memang jaringan sinyalnya agak kurang bagus. Ya, terlebih lagi kalau misalnya kuotanya seperti teman-teman juga ini belum turun kan, jadi terkendala kan. Nah, memang banyak minusnya, tetapi kita menggunakan beberapa media, entah WAG, entah e-kampus, minimal sudah bisa akses, ambil materi dan sebagainya, terus tapi diinfokan ke dosennya itu juga membantu kok. Jadi supaya kita paham masalahnya apa gitu ya. Oke, baik kalau gitu saya mau melanjutkan. Oke. Salam kenal lagi ya. Semakin hari semakin banyak saya ini, bentar, saya cek materinya dulu. Sudah terlihatkah materinya? PPT-nya sudah terlihat? Belum, Bu. Masih loading, Bu. Oke, Masih loading, Bu. tunggu sebentar ya, kita sabar menanti. Sudah, Bu. Sudah ya, Barusan. baik. Jangan bosan-bosan melihat wajah saya dengan Pak Rektor. Oke, ini karena memang ada ketentuannya. Baik, sekali lagi hari ini kita udah kelihatan ya. Oke, nanti bisa materi PPT-nya juga bisa di-download di e-kampus, tapi hari ini kita mau jelaskan supaya ada pemahaman dan tidak ada salah persepsi. Baik, hari ini sekali lagi saya ulang, pengambilan resiko itu adalah lanjutan dari materi kemarin. Pengambilan resiko. Kalau kita mau ngomong resiko itu pasti ujungnya pasti berpikirnya persepsinya negatif. Resikonya apa? Ya kan? Dampaknya apa? Masalahnya apa? Jadi resiko itu adalah salah satunya masalah, konsekuensinya atau akibatnya apa gitu kan? Simpel saja, contoh ya, pada saat Anda memutuskan kuliah, saya mau kuliah di jurusan informatika, tentunya ada resikonya, ya kan? Apalagi yang basicnya bukan dari bidang IT, misalnya saya dari SMA jurusan IPS, SMA jurusan farmasi. Begitu mengambil jurusan IT, pasti ada risiko yang harus ditanggung, ada konsekuensi yang harus dibayar untuk bisa mengikuti perkuliahan bidang IT. Betul tidak? Betul kan? Iya. Betul, Bu. Jadi segala sesuatu, ya betul. Jadi segala sesuatu, jalur, Bu. betul. Apalagi yang beda jalur itu harus kerja keras, harus memerlukan effort yang luar biasa untuk bisa mengejar ketertinggalan, untuk bisa mengikuti dan memahami ilmu baru. Ya, itu pun juga saya pernah alami. Saya tuh dulu SMA-nya IPA, ya. Dalam zaman dulu saya tidak mungkin menjadi seorang dokter karena itu terlalu tinggi bagi saya. Karena walaupun itu kan biayanya tinggi, prakteknya tinggi, dan saya tahu diri, maka pada saat saya kuliah, saya harus puter 360 derajat, saya mengambil IPS, karena passion saya di situ. Resikonya apa? Konsekuensinya apa? Ya, saya harus mengejar ketertinggalan, karena saya tidak memiliki basic IPS, karena jalur zaman dulu itu, kalau sekarang namanya SBMPTN ya, saya mengikuti UMPTN zaman dulu. Kebayangkan dari IPA, terus saya harus belajar tes ujian IPS. Nah, banyak harus saya bayar, artinya effort yang saya keluarkan juga luar biasa ya, supaya saya bisa mengikuti tes dan diterima di PTN. Nah, begitupun dalam hal Anda memilih kuliah, memilih jurusan, itu juga harus ada resikonya. Pasti menghadapi tantangan, menghadapi resiko yang harus ditembus, harus dilawan, harus dibayar, harus keluar darah, keluar keringat, istilahnya seperti itu. Nah, apalagi kalau kita mengambil keputusan memulai sebuah bisnis itu sudah pasti berhadapan dengan risiko. Di depan itu sudah menanti risiko yang akan kita hadapi. Ya, apalagi kita sebagai startup pemula itu banyak sekali tantangannya. Beda kalau kita membuka sebuah franchise ya. Jadi sekali lagi, kalau bisnis itu kita mulai dari awal dengan startup, dengan ide kreatif kita, beda sekali kalau kita membuka sebuah franchise. Karena franchise itu sudah dikenal dulu oleh masyarakat, kita hanya meneruskan, ya kan? Yang penting kuat modal dan sebagainya. Tapi kalau memulai sesuatu yang baru, yang masyarakat belum kenal, yang produk kita juga belum dikenal oleh masyarakat, itu pasti kita menghadapi banyak resiko. Resiko utama pasti jelas, apa kira-kira?
Risiko dalam memulai bisnis itu apa? Risiko terbesar yang pasti dihadapi seorang pebisnis itu apa risikonya? Rugi, Bu. Nah, siapa itu yang menjawab rugi? Nggak ada wajahnya. Siapa yang menjawab rugi tadi? Gagal, Bu, bangkrut. Ya, gagal, bangkrut, rugi itu tantangan atau momok terbesar yang selalu dihadapi. Kalau kita ujian pasti antara lulus dan tidak lulus kan gitu kan resikonya. Kalau kita sudah tahu saya nggak belajar pasti resikonya ya siap-siap nggak lulus misalnya seperti itu. Jadi kalau bisnis itu biasanya risiko terbesar yang di depan mata yang dihadapi oleh seorang pelaku bisnis atau startup pemula, apalagi kita yang belum pernah memulai ya, itu adalah pasti mengalami gagal. Tapi kita coba kita tepiskan karena nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengelola risiko. Ya, risiko pasti ada, tapi bagaimana mengelola itu jangan sampai terlanjur, jangan sampai kalau misalnya sekarang jangan sampai langsung nyungsep ya istilahnya gitu. Jadi bisa dikendalikan dengan cara mengelola risiko. Oke, ya nanti di akhir pembelajaran ini diharapkan teman-teman semuanya itu akan paham banget bagaimana sih mengelola atau pengambilan risiko itu dalam memulai bisnis itu seperti apa. Kita akan paham. Jadi kita tahu ya kalau jadi nanti keraguan-raguan Anda, ketidakpedean Anda dalam memulai bisnis itu terbesit semua atau tertepis semuanya pada saat Anda tahu bagaimana cara mengelola risiko. Ya, karena hidup memang penuh risiko, hidup itu tantangan. Oke. Materi kita hari ini yaitu kita akan mempelajari dulu konsep risiko, pengertian definisi, kenapa kok harus ada risiko dan kenapa itu risiko itu menjadi suatu musuh atau tantangan, tapi harus dihadapi, ya. Terus yang terakhir itu kita akan mengidentifikasi risiko-risiko dan bagaimana cara mengelola risiko. Baik, oke. Nah, kita mau belajar dulu tentang definisi risiko. Risiko itu adalah seperti yang sudah disampaikan di awal pertemuan dulu itu bahwa risiko itu selalu berhubungan dengan ketidakpastian. Kalau orang Jawa bilang itu OJ, orang jelas gitu ya. Ketidakpastian. Kalau misalnya orang berpacaran itu galau, ya kan? Galau itu adalah ketidakpastian, ya. Terus konsekuensi yang memunculkan dampak merugikan, tadi sudah disinggung sama teman-teman ya, bahwa risiko itu adalah satunya adalah dampak yang merugikan, dampak yang menyesatkan, dampak yang mematikan, itu adalah risiko. Terus berikutnya, jadi tapi risiko itu perlu diketahui dan kita harus mengambil risiko itu untuk menjadi pemenang, ya. Kalau kita siap melawan risiko itu, berarti kita sudah tahu risiko yang seperti ini, tapi nantinya, nah seperti itu. Jadi contoh, kalau Anda mau dapat nilai A, berarti belajarnya perlu setiap hari. Tapi kalau misalnya cuma yang penting lulus saja, ya sudah, belajarnya seminggu menjelang ujian juga nggak apa-apa, SKS nggak apa-apa. Nah, beda kan resikonya, dampaknya, hasilnya, effortnya akan berbeda. Pada saat kita belajar tiap hari, pasti saya yakin ya, Anda baca, Anda rajin bertanya, Anda aktif, nanti ujungnya Anda dapat nilai A sudah pasti. Tapi begitu Anda mengabaikan pembelajaran atau tidak mau belajar dengan serius atau SKS, sistem kebut semalam, kalau mau ujian, itu ya biasanya ya masalah, pasti C atau D lah dan sebagainya. Itu udah tahu pasti resikonya seperti itu dampaknya ya. Jadi kalau kita definisikan secara garis besar, risiko itu ada istilahnya 4R. Ada risiko, rezeki, dan ini adalah satu ini aja sih ya. 4R ini kayak slogan ya, slogan bahwa risiko itu ya bisa risiko, bisa mendatangkan rezeki. Ya, kalau risikonya besar berarti dampaknya hasilnya juga besar. Ya, contoh kalau kita modal besar pasti nanti keuntungannya besar. Itu secara kasarnya seperti itu. Kalau kita berbisnis dengan modal besar, pastilah itu sudah ada hitung-hitungannya, keuntungannya sekian persen. Tapi kalau tidak ada modal, apakah memberikan rezeki? Bisa juga, gitu kan? Itu kan semua tergantung dari risiko yang kita hadapi. Bisnis tanpa modal itu juga risikonya ada, ya. Apakah ada di bisnis tanpa modal? Ada, ya. Misalnya properti, jual beli rumah, jual beli kendaraan, kan banyak orang hanya mengandalkan komunikasi ya. Ini dijual tanah seluas sekian hektar, sekian meter, dijual rumah sekian, rantainya berapa juta dan sebagainya. Itu kan bisnis tanpa modal. Resikonya seperti apakah?
Besarkah? Besar kalau kita tidak bisa membuktikan barang itu. Tapi kalau pada saat kita tahu strateginya, ya orang properti itu kalau Anda tahu untungnya juga besar sekali ya. Tapi pada saat Anda tahu komunikasinya, tahu strateginya, itu akan membantu atau memberikan rezeki yang banyak. Jadi kalau misalnya bisnis di bidang properti itu biasanya tidak seperti kalau kita kerja tiap bulan. Tidak, kalau kita kerja jual makanan yang tiap hari mangkal di satu tempat itu tiap hari ada pemasukan. Kalau itu adalah contoh bisnis yang resikonya agak beda atau memang tidak rutin. Nah, tapi bagaimanakah dengan bisnis yang kita mulai? Nah, tentunya pertama itu pasti resikonya Anda tidak pede pasti. Terus yang kedua, pasti ada ragu-ragu seperti ini. Kira-kira nanti kalau saya bisnis ini laku nggak ya? Kira-kira ada pesaingnya nggak ya? Kira-kira konsumennya ada nggak ya? Itu selalu risiko-risiko yang akan dihadapi, yang kita pikirkan seperti itu. Nah, tetapi yang seperti yang disampaikan di pertemuan 2 dan 3, bahwa kalau kita punya creative thinking, berpikir kreatif, kita memiliki usaha yang unik, yang niche itu akan mudah atau cepat melambungkan bisnis kita. Karena orang akan penasaran dan kita tahu kalau memulai sesuatu yang baru yang di luar konsep itu perlu perjuangan yang memang luar biasa, ya. Dan tidak perlu takut. Yang penting kita optimis, kita tahu bahwa itu akan menjadi viral dan atau itu akan banyak menjadi kebutuhan masyarakat, itu tetap nggak usah ditakutkan, ya. Karena bagaimanapun kecil besar risiko itu akan kita hadapi. Nah, risiko itu akan membantu sebetulnya dengan risiko yang tadi saya bilang, bahwa risikonya itu biasanya dampaknya juga memberikan dampak positif. Yang tadi saya bilang, bahwa bisnis itu modalnya besar, pasti untungnya besar, gitu kan. Bahwa bisnis ini lokasinya strategis, pasti nanti banyak konsumen, kan seperti itu ya. Jadi sebetulnya risiko yang kita hadapi itu juga membantu memberikan motivasi kepada kita si pelaku bisnis, atau khususnya teman-teman ya yang baru memulai. Mungkin buat teman-teman yang sudah punya usaha kayak Eza seperti Ainun, mungkin teman-teman tidak share ke kita tentang usahanya, itu juga waktu kalau diceritakan waktu di awal-awal kan risikonya ada. Benar nggak Eza? Pada saat di awal Eza memulai waktu memulai pupuk ya, makanan ternak itu ya, makanan ikan ya. Iya, Bu. Nah itu Iya, ada resikonya nggak di awal-awal itu? Apa yang dihadapi? Ada Bu, Coba risikonya bisa, ya itu. ya di-sharekan teman-teman supaya pede. Resikonya yang satu tuh Bu, ikannya nggak mau makan kalau pakannya sembarangan itu nah Bu. Oke, betul. Saya sudah saya siapin banyak, ternyata ikannya nggak mau makan, hasilnya rugi gitu. Ya rugi kan ya. Tetapi dari risiko itu kan banyak belajar ya. Kita harus ngapain, kita harus ini tahu strateginya, benar nggak aja? Benar ya. Nah kalau Ainun juga tuh, Ainun kan juga punya usaha. Sudah berapa tahun Ainun usaha hijabnya? 4 tahun, Bu. Nah, 4 tahun. Di tahun-tahun pertama, mengalami resiko nggak? Mengalami rugi nggak? Mengalami putus asa nggak? Banyak, Bu. Kayak misal barang yang datang, pesanan customer itu nggak sesuai, terus akhirnya kita yang ngalangi uangnya gitu. Ya, berarti kan harus gitu sih, Bu. Ya, tapi kesini sudah enggak kan, Mbak ya? Enggak, Bu, belajar dari pengalaman terus tahu strateginya kan ya? Tahu strateginya. Saya juga coba share ya teman-teman ya. Dulu kami punya usaha keluarga ya, kami punya usaha keluarga di Malang ya. Itu kita membangunnya dari tahun 97, mungkin teman-teman belum pada lahir ya. Saya waktu itu sudah kuliah, tahun 95. Saya sudah kuliah semester berapa waktu itu. Kita ada usaha. Usaha itu cuma makanan ya. Waktu itu cuma jual pecel Blitar sama soto ayam kampung plus ayam bakar, itu 3 menu. Kebayangkan baru buka itu kalau risiko yang kami hadapi itu kan mengenalkan produk itu zaman waktu itu kuliner belum marak seperti saat ini. Kalau melihat itu melihat sedih ya, sedih risikonya apa? Sehari itu kadang tidak laku, cuman laku 1 piring. Ayam cuma laku 2, terbayang ya.
terbayang terus bagaimana kita melihat ya memang waktu itu itu orang tua saya yang punya bisnis waktu itu ya, tapi kesini kan sudah dipegang anak-anaknya. Nah, betapa sedihnya pada saat makanan kita nggak laku, terus bagaimana ruginya. Tetapi dengan penuh kesabaran dan tahu strateginya, akhirnya berpikir ulang. Kalau kita cuma jual menu 3, mungkin orang bosen. Yang datang ke situ kan tiap hari, kalau orang kan nggak mau makan pecel terus, orang nggak mau makan soto ayam terus, orang nggak mau ayam bakar terus. Akhirnya bagaimana caranya? Menambah menu, ya terus ya mungkin dengan ditambah mungkin kita harus memberikan pelayanan yang prima, dengan keramahan, dengan harga yang mungkin tidak terlalu mahal. Kebetulan kan rumah saya kan memang di dekat kampus Unmer ya waktu itu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya kami punya ada 2 cabang, dikelola oleh adik-adik saya juga. Dulu saya juga sempat mengelola sebelum saya memang memutuskan di akhir tahun 90-an itu saya harus hijrah dan meneruskan sebagai dosen, dan itu sudah akhirnya dipegang oleh beberapa adik saya dan sebagainya. Itu semuanya risikonya sudah kami alami. Nah, seperti yang pengalaman Eza, pengalaman Ainun, itu banyak sekali komplain dari konsumen ada, pasti kita terima. Merugi ada, kebayang ya, biasanya kita memasak nasi itu sampai 25 kilo, tiba-tiba kalau di awal-awal tuh 5 kilo aja tidak habis, tapi kesini-kesini bisa sampai 25 kilo, sampai 30 kilo per harinya. Itu kan memang prosesnya panjang, tapi kita sudah melewati risiko itu. Nah, tapi kalau orang tidak tahan dengan risiko itu, biasanya selesai. Ya, kalau orang memulai bisnis itu sudah patah semangat di awal, tidak mau, terus saya nggak mau rugi ya. Namanya bisnis pasti akan merugi. Ya, biasanya 1-2 tahun pertama itu pasti akan rugi. Ada omset ada, tetapi kurang kalau dalam ilmu akuntansi itu tidak BEP, tidak kembali modalnya. Tapi itu biasa. Yang penting BEP, yang penting bisa kalau orang Jawa itu kulaan ya, bisa uangnya bisa muter dulu. Jangan memikirkan keuntungan. Itu kalau kita memang mau bisnis yang memang memiliki resiko-resiko yang besar. Apakah ada bisnis yang tidak beresiko? Semua bisnis beresiko. Tapi tingkat kadarnya itu ada yang minim sekali, ada yang memang besar sekali. Ya, kalau dari nanti mungkin teman-teman walaupun bidang IT perlu belajar tentang bidang ekonomi, risiko itu berpengaruh kepada omset, kepada keuntungan, kepada laba, itu tingkatnya levelnya berbeda-beda. Kalau risikonya kecil berarti dampaknya seperti ini. Contoh kecil aja, kita tepiskan dulu bisnis ya. Pada saat Anda belajar IT, dengan belajar ilmu lain yang terlalu gampang, maaf ya, sastra, ya, itu sudah membuktikan risikonya beda sekali. Ya, jurusan sastra Indonesia, sastra Inggris, dengan Anda belajar IT, itu sangat beda. Pada saat Anda lulus, yang banyak diserap dunia kerja adalah sastra atau IT. Boleh dikasihkan apa alasannya? Kalau pada saat Anda lulus nanti, ya, satu lulusan sastra, satu lulusan IT, kira-kira di dunia kerja yang banyak dibutuhkan bidang apa? IT, Bu. IT, betul sekali, Dimas. Jadi bidang IT itu, karena apa? Dari belajarnya pun, dari prosesnya, risikonya sudah beda dengan kita belajar tentang sastra, tentang konsep itu sudah sangat beda. Ya, ya, kalau misalnya kita belajar eksak itu seperti itu. Nah, jadi bisnis pun juga sama. Kalau kita mulai bisnis itu, kita harus belajar nantinya pelan-pelan. Ya, nanti bisa sharing dengan mungkin teman-teman yang lain. Ada nggak selain Eja, selain Ainun yang punya bisnis? Ada nggak? Angga ya punya bisnis ya, Angga ya? Ada Angga di sini? Adakah yang namanya Angga? Oh, tidur ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, siap. Apakah ada risiko yang tidak bisa diprediksi? Ada. Ya, apakah ada risiko yang tidak bisa diprediksi? Ada. Apakah ada risiko yang bisa diketahui dari awal? Ada. Ya, kalau yang tadi dibilang, salah satunya risiko yang kalau kita hadapi dalam dunia bisnis itu adalah merugi, itu udah pasti ketahuan ya. Tetapi apakah ada risiko yang memang datangnya tiba-tiba? Ada, banyak sekali ya. Contohnya apa? Contohnya sekarang ini, ya. Bencana. Contohnya bencana, ya. Contohnya hari ini. Hari ini itu kan kita masih dihadapkan atau kita masih berada di pandemi COVID-19.
itu salah satu resiko yang tidak unpredictable. Artinya tiba-tiba ujuk-ujuk datang, ya, bencana dan sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa pelaku bisnis itu pasti harus peka dan memang harus siap berhadapan dengan yang tadi di awal dibilang ketidakpastian ini. Itu salah satunya adalah contoh resiko yang nantinya munculnya ujuk-ujuk atau yang tidak dinyana-nyana. Nah, saat ini ya yang saya tanya Eja, saya tanya ke Ainun, mungkin juga teman-teman tolong ditambahkan buat teman-teman yang mungkin keluarganya punya usaha, dampak dari pandemi ini, resiko yang dihadapi apa kira-kira? Bisa dijelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin dari Kandela juga ada Dwi, Cahyo Utomo ya. Ada yang bisa jelaskan dari dampak pandemi ini? Saya menunggu jawaban Eja sama siapa tadi? Ainun. Dari pandemi ini ada risiko nggak yang kita hadapi? Gara-gara pandemi nih gitu. Ada, Bu. Apa, Mbak? Bila saya boleh menjelaskan, jadi jika saya memposisikan saya sebagai pembisnis, ketika pandemi ini itu memang banyak sekali sebuah keterbalikan atau merasa kayak kebiasaan ini tiba-tiba terstop gara-gara pandemi COVID. Jadi kita nggak bisa menerka kalau bakal ada COVID masuk ke Indonesia, itu yang pertama. Terus kedua, kita berusaha untuk beradaptasinya ini juga cukup sulit, Bu, karena kan kita juga nggak tahu, kita sebelumnya juga tidak teredukasi tentang COVID gitu. Jadi bila kita melakukan bisnis secara offline, misalnya tidak melalui online sama sekali, mungkin membuka toko atau kafe itu mungkin akan mengalami kesulitan yang begitu besar, seperti masyarakatnya yang diarahkan pemerintah untuk melockdown atau seperti apa. Seperti itu sih, Bu. Ya, betul sekali, Mbak. Ya, mungkin teman-teman bisa tambahkan ya. Dampak COVID ini sebetulnya mempercepat sebetulnya ya. Resikonya otomatis ya kalau kita belajar UMKM, karena kebetulan saya sedang fokus ke UMKM. UMKM itu terbalik tadi yang disampaikan oleh Kandela Cikal, panggilannya Cikal ya. Oke, jadi terbalik 360 derajat, kolaps semuanya. Tetapi perekonomian harus bangkit. Kalau misalnya tidak dilakukan perubahan, tidak mau beradaptasi dengan digital dan tidak mau beradaptasi dengan new normal, itu ya nanti kita akan masuk ke masa resesi ekonomi dan sudah lagi bukan lokal ya, sudah global. Nah, itu kan yang sekarang kita lagi kejar. Nah, risikonya apa? Ya semua orang, semua pelaku UMKM, ya. Jadi itu harus saat ini juga dari kemarin ya, dari Maret April itu sudah langsung mau tidak mau beradaptasi dengan new normal, new digital. Karena apa? Untuk memulihkan perekonomian, untuk memulihkan bisnis kita. Ya, sekarang semuanya serba online. Jadi hal yang kecil-kecil saja, orang yang biasanya jual nasi padang aja sekarang di online kan, ya. Jadi itu adalah mempercepat perubahan. Jadi resikonya apa? Harus mau, kalau mau bertahan, kalau mau tetap dapat omset, mau tetap dapat ini ya kita harus berubah. Nah, industri 4.0 yang digadang-gadang baru nanti akan di sekitar tahun 30-45an itu akan bisa run, ternyata itu sudah dimulai dari sekarang. Nah, itu yang resiko yang memang harus dihadapi. Dan ternyata orang Indonesia itu kan orang 62 ya, istilahnya kan orang 62 itu kan kalau nggak dipukul nggak jalan. Kalau nggak ini ada faktor kepepet ya. Ini kita ada istilah kepepet. Kalau nggak mentok tidak bergerak. Itulah orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu harus dibukakan, harus selalu disadarkan bahwa setiap langkah kita, setiap tindakan kita itu pasti memiliki resiko. Nah, dan harus siap menghadapi resiko yang tidak dinyana-nyana atau yang resiko yang benar-benar datangnya tiba-tiba. Itu yang memang harus dipahamkan. Nah, oke ya. Jadi sekarang sudah paham ya bahwa apapun yang kita hadapi, langkah kita, tindakan kita itu selalu mengandung resiko. Ya. Tergantung dari persepsi kita dan bagaimana cara mengatasi risiko itu, karena ada risiko yang bisa diprediksi, yang sudah terlihat dan pasti akan kita hadapi, tapi ada juga risiko yang datangnya secara tiba-tiba, dan itu kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menolak, kita harus tetap hidup dan harus menjalani risiko yang tiba-tiba datangnya mendadak gitu.
Nah, contoh saja kecil ya, kalau kita di rumah listrik mati, ya kan? Apakah kita bisa memprediksi listrik itu mati? Tapi kan kadang-kadang tiba-tiba mendadak mati atau konslet dan sebagainya. Tapi itu resiko. Jadi apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita siapkan? Kita sudah punya plan 1, plan 2, plan 3 dan sebagainya. Gitu ya. Kalau misalnya ada penghimbauan dari PLN kan suka ada sekarang nih, tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian ada pemadaman listrik di wilayah ini. Itu kan kita tahu itu resikonya, kita harus siap-siap nanti misalnya yang rumahnya pakai toren, pakai sanyo harus mengisi air dan sebagainya. Itu kan bisa disiapkan. Itu adalah risiko yang memang terencana, risiko yang memang sudah disampaikan di awal, sudah kelihatan. Tapi tiba-tiba pas kita lagi belajar, kita lagi ini hujan badai, ya hujan badai terus langsung listriknya mati kan? Pernah kan kita mengalami itu ya? Lagi sedang belajar tiba-tiba listrik mati, padam, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu kita harus siap menghadapi itu dan apa langkah-langkah yang harus kita siapkan. Oke ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dengan konsep risiko dari beberapa teori ya. Ini. Oke, risiko itu sebetulnya ada risiko murni. Sebetulnya risiko murni itu adalah yang tadi saya sampaikan, risiko yang memang sudah terlihat, sudah kita tahu, kita sudah prediksi, nanti dampaknya ini, nanti dampaknya ini. Kalau tidak pakai helm nanti ketemu polisi ditilang, dan itu adalah risiko murni yang memang sudah bisa diprediksi, ya kan? Nah, ada juga risiko spekulatif. Resiko spekulatif itu karena ya itu tadi tiba-tiba ada krismon, tiba-tiba ada devaluasi, tiba-tiba ada inflasi. Nah, itu seperti itu. Kalau yang ini gini. Nah, risiko murni itu kalau kita lihat, kalau kita punya sesuatu itu risiko hilang. Kalau kita punya mobil, rumah, mewah dan sebagainya, kendaraan itu ada risiko-risiko yang sudah tahu. Ini nanti akan perlu jajan banyak. Risikonya itu kan kalau kita punya mobil, berarti ada risiko yang harus kita siapkan dan harus kita hadapi. Contohnya, kita akan servis mobil. Karena kalau punya mobil itu kan biasanya jajannya banyak ya. Tiap berapa bulan harus ganti oli, harus servis dan sebagainya. Kalau kita punya HP, risikonya apa? Ya kita harus rajin mengisi pulsa, ya kan? Kalau kita punya HP nggak ada pulsa, nggak ada kuota juga nggak bisa kepake. Terus kalau kita misalnya punya laptop, apa yang harus dilakukan? Sering-sering di-upgrade supaya tidak kena virus. Itu adalah risiko-risiko yang memang terlihat dan memang bisa diprediksi. Nah, itu disebut risiko murni. Tetapi, contoh lain, misalnya kalau di perusahaan itu ada risiko kecelakaan kerja. Jadi kalau teman-teman IT, nanti kan biasanya kalau ingin kerja di bidang perusahaan kan biasanya perusahaan-perusahaan yang manufaktur itu kan bermacam-macam tingkat kecelakaan kerjanya. Nah, mereka sudah menyiapkan APD-nya apa? Karena kalau kecelakaan kerja itu biasanya berhubungan dengan APD, alat pelindung diri. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang berbau-bau atau di bidang-bidang otomotif, baja, perusahaan-perusahaan manufaktur besar, besi, steel, dan sebagainya, itu kan tingkat kecelakaan kerjanya tinggi. Pasti mereka sudah prepare, mereka sudah menyiapkan solusinya, yaitu dengan menyiapkan APD. Itu ketat sekali. Jadi protokolernya kalau masuk perusahaan yang tingkat kecelakaan kerjanya tinggi, pasti protokoler APD-nya juga ketat. Maka mereka itu perlindungan jiwanya sangat bagus. Nah, terus misalnya risiko akibat tuntutan hukum. Nah, ini tuntutan hukum ini hati-hati, ini biasanya menyangkut nama baik, nama perusahaan. Nah, itu harus hati-hati dalam melakukan usaha dan bisnis. Nah, apakah ada bisnis yang tidak menimbulkan kecelakaan kerja? Tidak ada. Ya, tidak ada. Semuanya ada. Kita jual bakso saja ada kecelakaan kerjanya. Misalnya tangan potong cabai kepotong juga bisa ya. Terus misalnya kita nyalain kompor bisa kena api, itu juga disebut kecelakaan kerja. Jadi semua bisnis itu pasti ada risiko kecelakaan kerja, ya. Oke. Berikutnya adalah risiko operasional. Kalau operasional itu adalah kegiatan bisnis yang memang menyangkut aktivitas dari penjualan, dari keuangannya, dari pelayanannya, itu adalah risiko operasional. Dan yang terakhir adalah risiko yang tadi disampaikan, bencana alam. Nah, tiba-tiba kita kena banjir bandang, kita ada petir, ada bencana alam, gunung meletus, otomatis bisnis kita, ya kita nggak bisa jalan. Apapun aktivitas kita, tidak harus bisnis, pasti terhenti gara-gara adanya bencana alam. Ya, contoh saja misalnya kasus tsunami dulu. Tsunami itu kan sudah, itu yang udah dikenal, itu bencana alam.
itu begitu tsunami datang, itu kan banyak wilayah yang hilang, rata dengan tanah. Mau hotel, mau rumah sakit, mau rumah makan, mau restoran, mau sekolah, semuanya hilang rata. Mau tidak mau, risiko terbesarnya adalah kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan bisnis dan sebagainya. Nah itu. Tapi sekarang semenjak adanya tsunami itu mereka di Aceh atau daerah-daerah yang pinggir pantai, yang memang mereka potensi untuk bisnis, potensi untuk tsunami, mereka sudah tahu resiko yang akan dihadapi seperti apa, solusinya apa, mereka sudah tahu. Ya, makanya kalau kita punya usaha di pantai, kemarin kita ada tugas ya, apa yang kita lakukan dengan kalau kita berada di sebuah pantai, ide kreatif apa yang kita bisa munculkan untuk sebuah bisnis. Nah itu kita harus juga memikirkan bisnis ini bisa langgeng tidak, bisnis ini sifatnya seperti apa, kalau terjadi resiko yang murni yang karena bencana alam, apakah bisnis ini bisa diteruskan atau memang akan selesai gitu kan. Nah itu yang perlu menjadi perhatian buat teman-teman, khususnya teman-teman yang tinggal di daerah pantai, mungkin yang di Kalimantan atau yang di daerah-daerah lain itu kan yang datang di mahasiswa itu kan tidak selamanya murni dari kota itu ya. Kalau tinggalnya di daerah-daerah pantai aslinya itu juga perlu memikirkan usaha yang cocok seperti apa. Terus kalau misalnya terjadi sebuah resiko yang memang akan mempengaruhi bisnis kita, itu juga harus dicari solusinya. Kira-kira yang tepat apa gitu ya. Nah, kalau yang ini risiko spekulatif itu biasanya menyangkut kepada pembiayaan atau omset atau misalnya produksi. Nah, ini yang spekulatif. Nah, ini biasanya dampak dan pengaruhnya itu dari proses produksi. Karena ada harga, ada kucuran dana, ada perubahan dari purchasing, itu di sini. Jadi kalau menyangkut harga, menyangkut material, itu adalah masuknya ke risiko spekulatif atau lebih ke teknis ya, teknis di bisnisnya seperti itu. Nah, ini konsepnya. Kita masuk ke ini lagi. Nah, bentuk kerugian kalau kita menghadapi sebuah risiko, ada beberapa kerugian yang bisa diterima atau dirasakan langsung oleh pelaku bisnis. Ya, ada kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kalau kerugian langsung jelas itu pasti berbau-bau material. Ya, berbau-bau material atau duit, barang dan sebagainya ya. Nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung resiko yang terjadi adalah kerugian langsung. Misalnya yang tadi dibilang tsunami. Apa kerugian langsungnya? Kalau kita punya usaha, kita punya rumah makan, kita punya sekolahan, kita punya bisnis lainnya, yang ruginya apa? Yang jelas karena tsunami itu meratakan atau meluluh lantahkan wilayah, ya semuanya akan hilang. Itu kerugian langsungnya. Secara material, secara fisiknya kita nggak ada lagi. Kalau kerugian yang tidak langsungnya ya pasti profitnya hilang, biaya-biaya operasionalnya juga kita akan meningkat. Berarti artinya kan kalau kita membangun lagi, berarti kan butuh biaya lagi untuk tambahan. Kita butuh investasi lagi dan kerugian-kerugian lainnya. Ini adalah bentuk kerugian akibat risiko. Ya. Terus tadi sudah dicontohkan sama Eza, sama Ainun, sama juga dijelaskan oleh Cikal. Mungkin yang lain juga bisa tambahkan. Kerugian langsung itu contoh realnya yang dihadapi apa kira-kira? Tadi kan sudah sebutin. Kalau yang dihadapi Ainun, waktu di tahun-tahun pertama, kerugian langsung yang dimiliki adalah apa? Ada Ainun? Mungkin tadi yang disebutkan ya, dia harus menalangi dulu, artinya menalangi ya, atau mengganti barang-barang yang untuk customer karena tidak sesuai, dia harus bayar ulang untuk bisa mendapatkan barang-barang baru. Nah, misalnya pernah nggak teman-teman mendengar ada orang punya usaha tiba-tiba kebakar? Nah, ya saya punya usaha ruko tiba-tiba kebakar dan sebagainya. Itu adalah contoh kerugian langsung. Ya, kerugian langsung material, materi yang kita rasakan langsung rugi. Pasti sudah gedungnya hangus, hancur. Terus kita hari itu atau besoknya tidak bisa usaha lagi, harus membangun lagi. Itu adalah kerugian langsungnya. Ya kan? Nah, yang tidak langsungnya itu tadi kita harus ngumpulin modal lagi untuk membangun itu ya.
Oke, itu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, cara bagaimana kalau kita itu mengkalkulasi risiko itu bagaimana caranya? Kita akan belajar bahwa risiko itu bisa dikalkulasi, bisa diidentifikasi, bisa dicarikan solusi. Jadi kalau misalnya hitungan matematika itu misalnya 1 tambah 2, 3, 2 tambah 4, 6, itu kan hitung-hitungan. Nah, ternyata risiko itu bisa dibuat seperti itu, bisa dipetakan, bisa dikalkulasi. Kalau ini saya ambil dampaknya ini. Kita bisa memprediksi, kita bisa membuat sebuah apa sih namanya? Prepare ya. Kita bisa membuat plan, kalau saya ini ambil, maka risikonya ini. Kalau saya tidak melakukan ini, maka ini. Itu bisa dipeta-petakan. Di apa namanya? Dikelola bisa. Nah, terus kayak tadi yang dibilang, kata Aiza, di awal-awal itu pada saat makanan ternak itu, kalau kita memilih makanan ternak sembarangan, ternyata ikan itu nggak suka. Ya kayak kita, kalau kita disuguhkan makanan tidak sesuai dengan selera kita nggak akan makan. Nah, terus kan diamati, dilihat, oh ternyata ya kalau ini pakai ini ternyata ikannya nggak mau makan, maka tidak mau pertumbuhan ikannya nggak bagus, maka itu akan merugikan dia. Nah, jadi kalau dia atau Eza tidak melakukan evaluasi, tidak melakukan kalkulasi, kalau dikasih ini harganya lebih mahal tapi bagus, sehingga ikan-ikan itu mau makan. Nah, kalau ikannya mau makan berarti kan pertumbuhan cepat kan. Nah, kalau kita milih harga yang murah dengan kualitas yang kurang bagus, dampaknya ini. Nah, itu cara melakukan kalkulasi. Nah, begitupun yang dilakukan oleh Ainun. Di awal-awal dia sering banget dikomplain oleh konsumen gara-gara pesanannya nggak cocok. Nah, dari suppliernya gimana caranya supaya nggak sering terjadi kesalahan. Nah, itu kan dievaluasi, dia harus cari strategi. Gimana caranya mencari cara supaya risiko itu tidak muncul lagi, ya kan? Nah, maka itu pasti akan dihadapi di awal-awal. Nah, seperti juga yang saya sampaikan tadi, membangun usaha di 6 bulan pertama tuh gila banget, cari konsumen itu susah banget. Tapi ternyata dari situ kan diawali, oh iya ternyata orang bosen dengan menu yang cuma itu saja. Cuma 3 menu orang bosen, makanya gimana caranya konsumen itu bertahan, kita berikan varian-varian tambahan. Maka muncullah menu-menu baru, muncullah strategi-strategi baru. Nah, itu bisa dilakukan untuk bisa meminimalis resiko yang sering terjadi. Oke, terus kita juga harus bisa melihat bahwa dampak yang timbul dari resiko itu apa dampaknya kalau terus-terusan, gitu kan? Nah, ini. Oke, selanjutnya caranya itu menghitung atau ruginya berapa. Kalau yang tadi di contoh yang disampaikan Eza itu bilang, kalau dikasih makanan yang tidak bagus, ikannya nggak mau makan, maka nggak gemuk-gemuk, nggak gede-gede ikannya. Nah, itu kan ujungnya malah merugi ya kan. Misalnya ikan itu harus panen 3 bulan, gara-gara makanan nggak bagus, pertumbuhannya nggak normal, si ikan-ikan itu kan jadinya 4 bulan, 6 bulan baru bisa dipanen. Nah, itu rugi. Nah, itu kan juga cara-cara meminimalis resiko, cara-cara mengurangi kerugian itu dengan cara itu. Kita menganalisa, kita melihat, mencatat, oh hari ini, seminggu ini, kita udah ngeluarin sekian, tapi hasilnya seperti ini. Nah, itu bisa dilakukan. Ya, itu bisa dilakukan setiap hari. Jadi nggak usah nunggu sampai, nah setahun saya udah merugi, ya setahun saya nggak bisa panen. Nah, sudah setahun saya nggak bisa berjualan. Jangan terlalu amat, tapi itu bisa diamati setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kan bisa dibuat grafik. Nih, teman-teman IT kan jago nih kalau disuruh bikin grafik-grafik ya. Nah, itu bisa dilihat dari perkembangan setiap harinya. Nah, resiko itu ternyata seperti itu, bisa dilihat dari perkembangan setiap harinya, sehingga nanti ketahuan tuh kurvanya, grafiknya itu naik atau turun baru ketahuan. Nah, dari situ kita harus lakukan strategi bagaimana mengelola resiko yang terjadi. Oke, lanjut. Nah, ini contoh ya, kita mau contohkan cara mengkalkulasi resiko. Ya, nih. Oke ya, ini contoh ya. Nah, ini contoh saja. Resiko terjadinya pencurian barang dagangan. Oke, apakah hari ini masih banyak
pencurian barang banyak, ya kan? Sekarang orang itu kalau melihat sesuatu yang wow atau sesuatu yang menguntungkan itu pasti mereka pikiran jahat itu tetap muncul ya. Jadi kita ambil contoh resiko pencurian barang dagangan. Nih, diamati kalau kita punya bisnis kan merasakan ya, kok saya jualan barangnya ada 10 kok tiba-tiba cuma tinggal 7 padahal yang laku baru 2. Nah, misalnya gitu. Diamati tuh, ini hilang 1, nanti tet nih minggu berikutnya dihitung lagi. Nah, sampai terakhirnya dalam 1 bulan itu terjadi 5 kali kehilangan barang. Nah, kita hitung 1 barang itu harganya berapa. Nah, berarti berapa kerugian yang harus ya kan? Berapa kerugian yang harus ditanggung gitu. Misalnya tadi yang Ainun ceritakan, dia sudah pesan barang 10, ya 10 barang. Tapi yang reject 3, ya kan? Reject 3. Berarti kan itu ada 3 barang yang harusnya terjual. Misalnya katakanlah dia jual hijab 200.000 per hijabnya. Berarti ada 3 yang reject, berarti 3 itu kan tidak bisa dijual dengan harga 200.000. Harus kita turunkan, entah di diskon, entah beli 1 dapat 2, ya kan? Entah kalau misalnya rejectnya parah nggak bisa kejual, itu merugikan. Walaupun nanti dia akan diganti oleh supplier ya, tapi kan butuh waktu lama. Ya, harusnya bulan itu dia bisa menjual 10, tapi karena ada 3 barang yang rusak, maka tidak bisa dijual, dia hanya mampu menerima omset 7 barang. 3-nya pending. Nah, itu adalah contoh-contoh kalau misalnya ini terus-terusan terjadi, ya omset saya nggak bisa nambah, saya nggak bisa belanja lagi, modal saya nggak cukup untuk berputar. Nah, itu kan bisa dilakukan, bisa diakali, bisa dijalan. Nah, selanjutnya kita bisa komplain dan sebagainya. Yang tadi juga sudah dicontohkan sama Eza, ikannya kalau nggak makan ini, maka nggak akan tumbuh-tumbuh. Kalau nggak tumbuh-tumbuh, maka jadwal panennya pun terlambat. Ya kan? Karena memelihara ternak, ikan, ternak, atau menanam padi, menanam sayur mayur itu kan ada bulan-bulannya kapan harus panen, kapan ini. Kalau kita salah, resikonya sudah terlalu besar dan kita tidak bisa mengamati resiko itu, maka ya kita akan merugi. Ya, kalaupun kita punya bisnis misalnya sekarang kan lagi musim apa nih? Kan sudah menjelang musim hujan ya, musim hujan. Cocoknya bisnisnya apa? Kalau misalnya kita markeh jualan es, ya minuman es, ya jelas itu juga tidak akan menguntungkan bagi kita. Kita harus cari caranya gimana. Ya udah tetap minuman tapi yang apa? Yang anget-anget kan bisa. Nah, itu bisa sekarang misalnya minuman jamu-jamu yang anget-anget, yang minuman kesehatan. Jadi untuk mensiasati resiko ya, karena kalau misalnya jual minuman, kalau musim panas, musim kemarau itu waduh itu surganya bisnis di minuman. Benar nggak? Ya, apalagi yang es-esan. Tapi karena sedang sudah memasuki musim hujan, ya kan, nanti ini belum lagi bulan depan sudah mulai mendung tiap pagi, dan itu kan kalau jual es kan nggak terlalu laku. Nah, gimana cara mensiasati? Resikonya seperti apa? Jelas risiko penjualan es menurun, tapi kita bisa melakukan, ya, bisa melawan risiko itu dengan membuat menu-menu yang anget-anget atau minuman hangat, minuman jamu yang bisa dijual secara online juga, dan itu bisa mengcover tetap di musim hujan, tetap bisa beroperasi. Nah, itu contohnya, ya kan? Nah, contohnya jadi ternyata risiko itu bisa dilakukan kalkulasi, bisa dipantau, bisa di manajemenin. Oke. Nah, ini bagaimana mengelola risiko? Mengelola risiko itu ternyata kita bisa membuat yang tadi ya, setelah kita mengkalkulasi, membuat coret-coretan, membuat diagram-diagram, atau membuat langkah-langkah, kalau ini A dampaknya ini, kalau B dampaknya ini. Nah, itu kita bisa melakukan pengelolaan ya. Pertama ini kita harus membuat sebuah strategi pengelolaan dengan cara apa? Dikontrol, dipantau, dicatat. Jadi kalau misalnya bisnis itu nanti bisnis apapun Anda akan berhubungan dengan uang. Bisnis apapun Anda akan berhubungan dengan uang masuk, uang keluar. Nah, jadi itu adalah alat kontrol kita untuk mengelola sebuah bisnis supaya tidak merugi. Ya, tadi sudah disampaikan di awal, risiko terbesar dalam memulai bisnis itu adalah rugi, tidak untung, tidak laba, sama ya, bangkrut itu. Nah, supaya itu tidak terjadi, itu adalah momok terbesar. Supaya itu tidak terjadi, maka perlu strategi pengelolaan. Bagaimana? Mengontrol, melakukan sebuah
strategi-strategi, ya kan? Suatu quality control yang bagus atau membuat standar SOP, ya, dicatat dan sebagainya. Terus strategi yang lainnya adalah bisa melakukan transfer kepada pihak lain, ya kan? Ini maksudnya untuk resiko kerugian-kerugian itu, ini maksudnya ke biaya ya. Itu bisa dilakukan dengan cara melakukan meminimalis transaksi dengan apa? Sekarang kan harus less transaction ya namanya, kalau di era pandemi ini disebut less transaction. Itu kita bisa melakukan bisnis itu melalui transfer atau online, baik itu ke konsumen atau supplier atau asuransi. Nah, ini kalau misalnya strategi pengelolaan yang di bisnis di bidang jasa. Terus ada juga strategi pengelolaan, yaitu dengan kita modalnya sendiri. Kalau kita tidak mau beresiko yang besar, biasanya kita bisa melakukan strategi pengelolaan risiko itu dengan modal sendiri. Nah, walaupun di awal disampaikan di pertemuan sebelumnya itu, kalau bagusnya bisnis itu dengan modal pinjam, jangan modal sendiri. Kenapa? Supaya ada tantangan, supaya ada effort yang luar biasa untuk bisa bekerja lebih semangat, supaya bisa mengembalikan pinjaman. Itu ada prinsip bisnis seperti itu. Tapi kalau sangat takut, sangat worry, sangat tidak yakin dengan bisnis yang kita ini, kita bisa melakukan dengan biaya sendiri. Tetapi kalau kita melakukan strategi dengan biaya sendiri itu biasanya sih tantangannya kurang kena ya. Maksudnya gini, berpikirnya uang saya sendiri mau rugi juga nggak masalah. Itu kejelekan kalau kita bisnis dengan modal sendiri, itu resikonya ya ditanggung sendiri, tapi dia adalah tipikal orang atau pelaku bisnis yang tidak mau repot. Nah, padahal salah dalam bisnis itu, ya dalam bisnis itu kita harus bagaimana melawan resiko itu kan, untuk bisa mengembalikan. Kalau biaya sendiri, begitu kita bangkrut selesai. Paham ya maksud saya ya? Begitu kita modal, saya punya modal 500 juta. Begitu itu modal saya sendiri, saya nggak mau pinjem, saya nggak mau mengambil resiko. Tapi begitu bangkrut, maaf, bisnisnya bangkrut, selesai. Uang itu nggak akan kembali seterusnya. Ya, kita nggak akan berpikir kreatif lagi, kita nggak akan berpikir perubahan lagi, karena merasa udah selesai, bangkrut kok, gitu, gagal. Tetapi kalau misalnya 50-50, kita punya modal, ya udahlah, yang 200 uang saya, yang 200 biaya orang, begitu sudah mulai rugi dan atau sudah risikonya sudah mulai terlihat, nah ini ada usaha yang nanti menantang kita untuk berpikir kreatif lagi. Bagaimana mengembalikan modal? Bukan kita tidak bisa membayar kerugian itu, tidak, tapi kalau pebisnis sejati itu dia akan tidak mau rugi, tidak mau uangnya hilang begitu saja. Dia harus mengembalikan minimal BEP. Jadi kalau misalnya kita bisnis 500, 250 uang kita, 200 uang pinjaman, harus tetap 500-nya harus balik. Itu adalah pebisnis sejati. Jadi tidak mau tetap akan menerjang risiko. Tapi kalau yang ketiga ini bisa terjadi kalau bisnisnya biasanya masih sifatnya kecil ya. Yang pilihan strategi kedua, yang nomor ketiga di biaya sendiri ini biasanya itu adalah bisnis yang sifatnya kecil, yang memang benar-benar si pelaku itu nggak mau rugi banget. Saya nggak mau resiko deh, pokoknya intinya aman aja, mau bermain di comfort zone yang nggak mau merugikan siapa, ada seperti itu. Tapi kalau Anda bisa cek ke seluruh investor, Anda bisa cek ke seluruh pengusaha di Indonesia dimanapun, mereka itu justru yang sukses itu tidak pernah dengan biaya sendiri. Mereka pasti dapat investor, dapat pinjaman bank, dapat kucuran dana. Kucuran itu bukan berarti dikasih ya, dipinjemin. Nah, itu adalah mental seorang pelaku bisnis itu seperti itu. Jadi diharapkan kalau bisa tidak melakukan atau tidak modal sendiri, supaya resiko itu bisa kita lawan, gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Nah, ada yang mau ditanyakan? Ini saya akan menyampaikan tips dan trik supaya kita bisa mengelola resiko bisnis. Ya, yang pertama, jadi kita tahu dulu memahami resiko ya untuk tidak menjadi penghambat untuk maju ya. Jadi kita karena sudah paham banget bahwa bahwa dunia bisnis itu selalu berhubungan dengan ketidakpastian. Jadi itu menjadi teman kita, menjadi teman pelaku bisnis, bahwa bukan menjadi penghambat. Resiko harus diambil sebagai konsekuensi menginginkan sesuatu yang lebih baik. Tadi saya bilang, resiko itu pasti terjadi, tapi itu bukan menjadi kendala, tetapi
akan memberikan effort dampak yang positif menjadi lebih baik lagi. Ya, nggak usah takut menghadapi resiko. Kalau kita mau jadi orang IT ya harus benar-benar hobinya ngoprek kan gitu ya. Teman-teman kan baca gitu. Kalau misalnya kita mau jadi pakar IT, berarti kita harus rajin ngoprek kan gitu kan. Harus kekinian, harus mampu mengejar ketertinggalan. Nah, yang kedua, kita harus mampu melakukan identifikasi risiko yang berpotensi muncul dalam bisnis. Yang tadi ya, melakukan kalkulasi bisnis itu adalah salah satu trik untuk meminimalis risiko yang akan muncul. Oke, yang berikutnya adalah melakukan identifikasi seberapa sering risiko itu muncul. Yang tadi sudah saya contohkan, contoh pencurian barang atau contoh kerugian kalau risiko itu sering muncul. Ya, terus yang keempat adalah melakukan identifikasi seberapa besar dampak dari risiko. Dampaknya apa? Kalau sering terjadi, merugi, maka apa yang terjadi gitu ya. Baru yang terakhir itu adalah menyiapkan strategi-strategi tadi. Menyiapkan strategi atau langkah-langkah untuk mengelola atau untuk melawan dari risiko yang akan kita hadapi. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Nah, baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Silakan ditanyakan. Halo, saya mau absen ya. Halo. Saya jelas Bu, aman. Aman. Coba. Gue Jak. Kenapa Jak? Halo. Ada suara siapa? Zakti katanya mau nanya Bu. Oh ya, Zakti mana? Zakti kan punya bisnis ya? Bohong Bu, aduh. Saya paham kok Bu. Alfian Bu mau nanya tuh. Zakti punya bisnis apa di Galaxy? Aduh, apa aja Bu? Ada Bu. Apa? Coba di-sharing. Apa aja? Bisnisnya apa sih? Bukat kocok gitu. Kamu punya minuman ya? Bukat kocok ya? Ada Bu. Oke, terus apa lagi? Bu, ya minuman. Angkringan Bu. Angkringan ada? OTW. OTW. Oke, saya tanya dulu deh. Kamu kan nggak pernah sharing nih. Kira-kira resiko yang kamu hadapi, kamu usaha itu udah berapa lama, Zakti? Ya, kira-kira dari awal pandemi sih. Dari awal pandemi. Terus berarti kan dari Maret ya? Maret sampai hari ini resiko yang pernah kamu hadapi apa, Mas? Ya, awalnya turun. Omsetnya lama-lama kita mikir lagi nih. Ya. Mikir, oh ini kurangnya di mana sih gitu kan. Mungkin kurang strategis ininya ya, posisinya. Ya udah saya otomatis daftar itu aja Bu, kayak GoSend ya. Ya GoSend gitu Bu. GoSend, GoFood. GoFood maksudnya, ada GoSend. GoFood sama GrabFood, dan sama lagi. Nah iya gitu Bu. Ya. Ya kan, jadi di awal itu kamu mengalami kerugian, terus kamu mikir, kok rugi terus ya, gimana caranya? Nah itu adalah kamu sudah melakukan kalkulasi resiko. Nah ini karena dampak pandemi, maka resikonya ini. Terus apa yang harus dilakukan, strateginya apa saja? Gitu kan? Kalau yang kamu lakukan itu modalnya modal siapa? Modal sendiri atau patungan atau gimana? Di tabungan Bu. Di tabungan. Itu ada counternya atau ada showroomnya gitu nggak? Atau maksudnya di ruko gitu? Di ruko Bu. Di ruko. Terus apa pekerjaannya ada berapa karyawan? Tadi ada 3 karena mereka udah pada kerja. Jadi saya sendiri dulu. Sampai sekarang? Iya. Sendiri? Tapi nggak mengganggu kuliah kan? Ya, bagi-bagi waktu, Bu. Oke, saya tanya Zakti. Dari kamu tadi mengidentifikasi di awal sempat rugi, menurun karena orang juga takut datang ke showroom karena protokol kesehatan, karena PSBB. Terus kamu melakukan sudah menghitung ruginya berapa? Sempat rugi berapa? Ya, Biasanya berapa? Maksudnya gini, sebelum pandemi itu berapa penjualannya, terus menurunnya berapa, terus sekarang setelah ikut ke GrabFood atau GoFood itu ada peningkatan nggak? Jadi sebelumnya ada GoFood itu kira-kira penurunan pelanggan ya. Karena protokol kesehatan ini kan terbatas waktu
pelaksanaan buat ini jualannya dibatasin waktunya. Jadi berkurang kira-kira dari yang darinya 80% kira-kira turun ke 30% gitu, Bu. 30%. Jadi kalau misalnya secara nominal biasanya sebulan itu berapa? Ya perkiraan sebulan bisa sampai 3-4 juta gitu, Bu. Terus pas turunnya sempat 30% berarti sempat sampai ke berapa? 2 jutaan gitu deh, Bu. Kan 30% ya tadi ya. Oke, setelah ikut GoFood atau GrabFood itu kan ada perubahan harga berarti ya? Iya. Ya, kalau misalnya segelasnya berapa botol? Segelasnya apa sih satu paket itu berapa rupiah? Satu cup. Satu cup berapa? Paling murah ya 10.000, Bu. Oke, kita ambil rata-rata ya. 15 ya. Gitu. Oke, ya udah kita ambil rata-rata 15. Nah, 15 itu kalau sudah dijual waktu daftar ke GoFood atau Grab itu kita bayar kan? Alhamdulillah gratis, Bu. Kalau gratis. ini, Bu. Tapi resikonya harganya harus dinaikkan ya? Iya, Bu, pasti. Ya, oke. Jadi dari 15 itu kamu naikkan jadi berapa kalau ikut GoFood? Biasanya di situ kan sebelumnya itu 13. Ya. Jadi bisa naik ke 15, kadang ke 17 ada juga. Ya, tergantung itu kan ongkir ya. Iya, tergantung. Ya, oke. Terus setelah ikut GoFood sama GoSend, omsetnya meningkat nggak? Alhamdulillah, Bu, rezeki, Bu. Rezeki anak soleh nggak kemana-mana ya. Terus meningkat sudah berapa sekarang? Maksudnya sudah melebihi dari yang 3 juta, 4 juta itu atau masih di sekitar itu? Alhamdulillah udah naik, Bu. Udah naik kan? 5 ke 7. Nah, betul. Jadi gitu, Mas, untuk semuanya, Mbak-mbak, Mas-mas. Jadi rugi itu hak teman kita, ya. Dalam bisnis itu rugi itu ada sahabat kita. Tapi rugi itu bukan sesuatu akhir dari sebuah bisnis, tapi itu awal dari sebuah kesuksesan. Bagaimana kita mengelola kerugian itu, ya. Jadi kalau kita pandai mengelola kerugian itu, pasti muncullah kreativitas, muncullah perubahan, dan muncullah suatu strategi baru untuk memperbaiki kerugian itu. Jadi nggak usah takut untuk berteman dengan kerugian atau apa namanya risiko itu nggak usah takut gitu, ya. Karena itu menjadi awal yang baik. Jadi kita bisa merasakan, oh dulu itu prosesnya kayak gini gitu ya. Jadi, nah kalau kita berada di comfort zone terus, ya, misalnya kita contohnya kita nyaman terus dengan penghasilan 3 juta, 4 juta terus, udah kita ngerasa itu baik-baik saja, kita nggak akan naik, kita nggak naik kelas, ya udah segitu aja puas. Ya, tapi kalau kita sudah dijebloskan, kita sudah dihadapkan pada risiko terburuk, itu pasti kita harus bangkit. Seperti slogannya sekarang ini, Indonesia bangkit, perekonomian pertumbuhannya bangkit melalui digital. Nah jadi Zakti selain orang IT juga sudah memilih atau sudah menemukan strategi untuk bisnis dan juga sudah bisa mengimplementasikan digital ya. Karena sekarang semua usaha apapun harus kita lakukan dengan digital. Oke gitu ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja untuk bisnis-bisnis teman-teman yang kemarin bermasalah sudah mulai bangkit lagi dan mari kita sama-sama pikirkan strategi-strategi yang baru. Oke, baik ada pertanyaan lain? Alfian, Bu, katanya mau nanya tuh, Bu. Alfian, silakan nanya. Ayo, Alfian. Ya, Bu. Ya, Alfian. Ya. Kan saya baru masuk nih, Bu. Baru masuk kuliah maksudnya? Masuk Zoom-nya, ya. Iya, kenapa kemarin-kemarin? Kan itu, Bu, ada kuliah Permata Sakti, Bu. Nah, ini juga Permata Sakti. Ini kan Permata Sakti juga. Gimana? Saya kan outbound, Bu. Kamu outbound, terus sekarang jadwalnya beda gitu? Enggak, ini tadi baru free aja, Bu. Baru selesai kuliah Permata Sakti yang outbound. Oh gitu. Kok bisa benturan gitu sih, Mas? Iya, Bu. Nggak tahu, Bu. Ya udah itu nanti urusan kamu dengan akademik ya. Saya cuma mengajar aja. Baik, ada pertanyaan lain dari Gresik mungkin dari Gresik, dari Kalimantan, Mbak-mbak, Mas-mas, dari Untak. Saya belum dengar yang dari Untak. Dwi, Bu, Dwi. Ya, dari Untak. Bu, tadi si Rahmat bilang, Bu. Ya.
Katanya Kenapa? dia mau bisnis lele, Bu. Bagus itu lele. Itu gimana, Bu? Rahmat, mana Rahmat? Ada Rahmat? Coba Mat, nongol, Iya, Mat. Bu, hadir. Yang dikatakan Alfian itu statementnya false, Bu. Jadi Oh gitu, saya, false. ya, Jadi saya yang tidak false apa? Yang tidak false apa berarti? tidak false, mungkin ya kalau saya jualan troli, Bu. Jualan troli? Jadi ya, alat angkut buat perusahaan atau enggak warung-warung gitu, Bu. Untuk Tapi bagus kok, nggak iya. apa-apa. Itu kan kebutuhan Iya. penting juga tuh sih, ya alat-alat rumah Iya, tangga betul. gitu ya. Mana sih Iya, Rahmat wajahnya? betul, buat Wajahnya Rahmat mana sih? waduh, Muka lu, Mat. aduh. Mana? Malu-malu Kameraku mati nih. Kita maaf, Bu. Kita Mahasiswa suara ya. aja, Bu. Alasan lu, Mat. Bohong, Rahmat. Itu kasus mahasiswa. Iya, Oke. bener ini Baik. kameranya mati. Hah? Saya belum dengar yang dari Untak. Ada yang dari Untak? Adakah yang dari Untak? Halo? Waduh, pada kemana? Halo? Di akhir sesi saya akan absen ya, supaya bisa cross check untuk itu. Baik, seperti biasanya di akhir perkuliahan ini akan ada tugas, ya, akan ada tugas. Sisanya nanti Anda teman-teman bisa masuk ke kampus lagi, bisa download materi dan sebagainya. Saya menyampaikan tugas dulu ini. Tugasnya adalah di, bentar. Ini tugasnya ya. Jadi teman-teman diminta menjelaskan risiko yang dihadapi oleh memulai usaha. Tapi Anda harus menyebutkan dulu usahanya apa kira-kira. Ya, contohnya tadi kalau misalnya Rahmat mau bikin usaha apa, peralatan-peralatan itu ya, itu kira-kira risikonya apa. Terus misalnya kemarin kan teman-teman sudah tugas yang 1, 2, 3 itu kan sudah sempat memikirkan ide kreatif untuk buat bisnis. Terus misalnya boleh juga yang tugas yang di pantai kita mau bisnis apa, itu kan bisa dipakai juga. Jadi intinya ide kreatif Anda yang sudah Anda tuangkan di tugas sebelumnya itu ditambahkan lagi dengan menjelaskan resiko terbesar dalam memulai usaha wirausaha Anda. Terus bagaimana mengelola itu. Jadi sekali lagi harus ada nama usahanya yang seperti dituangkan di pertemuan petugas sebelumnya. Terserah Anda mau pilih yang pertemuan 3 atau yang pertemuan 4, karena kan mereka di pertemuan itu kan ada tugas yang satu di pantai, satu membuat ide kreatif gitu kan. Nah, sebutkan kalau itu sudah mantap menjadi sebuah bisnis Anda diminta untuk menjelaskan risiko terbesarnya apa dalam usaha itu. Ya, terus yang kedua, bagaimana mengolah risiko itu dan strateginya seperti apa. Mengolah risiko itu artinya Anda mengidentifikasi dan memberikan solusi, memberikan strategi-strategi yang siap atau dibuat untuk melawan atau menghadapi resiko. Ya, supaya risiko itu tidak muncul dan tidak terjadi. Kalaupun terjadi ya kecil tapi bisa dilawan dengan pengelolaan risiko yang baik. Itu adalah tugasnya. Sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang disebut saya mau tanya, Bu. Ya, silakan siapa? Sama Hana, Bu. Oh, iya, Hana. Saya mau tanya, kalau misalkan yang dijelasin di jawabannya itu nanti jenis bisnisnya, jenis usahanya, atau nama brandnya gitu, Bu? Usahanya, Mbak. Jenisnya aja kan ya? Ya, misalnya tadi saya mau buka kolam lele gitu kan. Saya mau buka kolam lele, ya nggak apa-apa. Kolam lele itu resiko terbesarnya apa? Gitu. Jadi bukan brand, karena brand itu kan baru nama ya. Tapi usaha kita itu, kalau kita buka usaha ini, itu dampaknya apa gitu. Ya, baik Bu, terima kasih jawabannya. Ya, sama Ana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Angga, tadi saya ada Angga, tapi ada nggak ya orangnya ya? Halo Angga. Ada, Ibu. Ya, Angga. Ini wajahnya pada kemana ya? Pada tidur ya? Yona nggak ada wajahnya, Aldi nggak ada wajahnya. Indra Wahyudi nggak ada. Ini wajahnya pada kemana? Wajahnya ngantuk, Bu. Sudah ngomong. Saya Rahmat Nurhayat, Bu, masih ngeliat, Bu. Ya, kamu melihat saya Masih memperhatikan. Kamu melihat saya tidak melihat Anda. Nah, itu dia, Bu. Nah, itu. Kenapa? Bahaya ini. Kalau Aldi ngapain kita lagi usahain kameranya.
Oke, Carlos. Carlos dari Unmer ya? Carlos dari Unmer? Iya, Bu. Yang dari Unmer itu siapa? Carlos, Candela, terus Desi, sama siapa? Saya, Bu. Antonius Mangun. Iya, Bu. Oke, Carlos dari mana, Carlos? Unmer Malang. Asal apa, Bu? Ah, ya, Unmer Malang saya tahu. Maksudnya aslinya? Oh, aslinya dari Sumba NTT. Sumba NTT. Kalau Antonius Magun? Dari Flores. Oh, dari Flores. Tetangga juga ya, NTT sama Flores ya? Tetangga ya? Kalau, lumayan, Bu. ini jangan-jangan kos-kosannya di daerah Pisang-Pisang Agung ya, dekat rumah saya ya. Cikal Kandela? Iya, Pisang Agung ya, dekat rumah saya itu. Kandela Cikal, dari mana, Mbak? Saya dari Malang, Bu. Asli Malang. Ini Rahmat Iya. kenapa kamu terbalik, Rahmat? Rahmat Nur Hayat, kenapa mukanya terbalik? Rahmat ada debat. Ini kayak kamu di ini aja, pas di Batu itu ada apa namanya? Museum angkot itu, di situ ada zone apa sih namanya? Ada itu isinya terbalik-terbalik itu. Coba kamu ke Batu Malang deh, di situ ada yang terbalik-terbalik itu ya. Eza dari Kalimantan siapa saja yang datang? Ada Eza, ada berapa nama ya? Novika dari mana, Mbak? Novika Sari Cahya. Saya dari Unmer Malang, Bu. Unmer juga. Oke, aslinya dari mana? Dari Malang juga, Bu. Oh, dari Malang. Kabupaten. Oh, kabupaten. Iya. Di mana, Mbak? Donggandang? Di Pujon. Oh, di Pujon. Batu dong ya? Tuh, aja itu Rahmat. Rahmat, kamu main-main ke Malang biar diantar sama Novika ke Batu tuh. Biar boleh, ini. boleh. Oke. Kevin Bina Insani ya, Kevin ya? Iya, Bu. Oke. Terus Aldi dari Lampung, Bu. Katanya Aldi itu, Bu. Aldi dari Lampung. Kamu lucu sekali. Aldi mahasiswa BI tapi dari Lampung. Dari Lampung, nggak berani pulang ya? Oke, sebentar. Saya mau cek yang dari Kalimantan. Jera, kamu kenapa? Sudah Jera Perdana Putra. Jera mana Jera? Jera Kalimantan, Bu. Jera dari Kalimantan, Bu. Nggak tahu. Nggak tahu saya. Ibunya. Saya nggak tahu. Bukan, Bu. Dari Bina Insani, Bu. Itu Jera juga bisnis, Bu. Jera lagi berbisnis. Apa, Makelar, Mas? Bu. Jera, kamu punya bisnis apa, Jera? Jera, punya bisnis apa, Mas? Jera punya bisnis apa? Rumah makan Padang, Bu. Oh, Banyak, Bu, dia bisnisnya, Bu. Parah banget, Luna. Iya, punya rumah makan Padang ya? Oke, baik, ini ada terdaftar 44. Mungkin saya perlu cross check dulu absensi supaya saya tidak salah. Enggak, maksudnya untuk menghargai kehadiran Anda, takutnya nanti pada saat di-convert dengan apa namanya? Dengan e-kampus itu suka nggak sinkron. Jadi saya mau cek dulu dengan absensi saya. Sebentar ya. Tunggu sebentar. Oke, saya mau panggil satu-satu supaya nggak ini. Ini sekarang hak Anda. Kalau misalnya Anda masuk di sini, supaya saya pengakuannya gampang. Ya. Ahmad Abdurrahman, ada tidak? Tahu. Ada nggak Ahmad Abdurrahman? Ada ya? Bu, ada Bu. Wajahnya tidak terlihat kan? Saya nggak kenal makanya. Oke, M. Zulfahmi. Zulfahmi? Ada tidak nama Zulfahmi? Halo? Ahmad? Ya, Bu. Zulfahmi ada tidak? Di Zoom nggak ada, Bu. Nggak ada? Oke, berarti Iya. nggak hadir ya. Oke, nanti kita cross check di itu dulu. Bentar ya. Sekalian ini supaya nanti kontrolnya gampang. Zulfahmi tidak ada. Alif ada nggak? Ada Alif? Jera ada. Oke, Jera ada. Dimas tadi ada ya? Hadir. Ya, Jera wajahnya mana sih, Jera? Saya, Bu. Iya. Lagi ada pelanggan, Bu. Nasi Padangnya rame. Oke. Oke, bisa sharing loh. Datang amat sih.
Jera memang punya rumah makan Padang ya? Enggak, Bu. Saudara tapi punya. Saya punya. Oke, nggak apa-apa. Siapa tahu dari saudara itu akhirnya kamu juga terbesit untuk bisa memulai bisnis lagi yang lain. Dimas Prasetyo, Amin. Dimas ada. Rafli Seno ada nggak? Hadir, Bu. Mana Rafli? Dimas ada. Rafli Seno tidak ada. Oke. Sebentar. Aldi Kurniawan. Aldi, tadi kayaknya dia panggil Aldi. Oke, Muhammad Zainuddin. Hadir, Bu. Oke, Zainuddin ya. Abdul Hakim Indrawan. Abdul Hakim Indrawan. Nggak ada ya. Alfian Nur. Maulana Yusuf. Maulana Yusuf tidak ada. Maulana Yusuf kemana ya? Dia ikut juga nggak? Ikut Permata nggak? Dia lagi gawe kali, Bu. Hah? Lagi kerja kayaknya, Bu. Loh, berarti harus pindah kelas malam dong? Nggak tahu deh, Bu. Oh gitu. Berarti biasanya Yusuf... dia gitu. Memang kerjanya apa? Kerjanya shift atau gimana? Nggak tahu, katanya ikut sama omnya katanya. Oh gitu. Ya udah nanti itu. David Nugroho, ada David Nugroho? Hadir, Bu. Hadir ya. Mana wajahnya, Wid? Kamu wajahnya apa ini? Pecinta ini ya. Oke. Kevin tadi ada. Muhammad Amar Habibi. Ada Muhammad Amar Habibi? Tidak ada. Amar kemana, Alfian? Katanya sinyalnya jelek, Bu. Oke. Ignatius Cahyo Utomo. Ignatius? Ignatius? Jaringannya jelek, Bu, tadi katanya, Bu. Jaringan jelek, oke. Aditya Algifari. Hadir, Bu. Hadir ya. Ya kan saya, makanya di wajahnya dimunculin, biar saya juga kenal, nggak salah nama nih. Aditya Kamera, Bu, soalnya. Ya, oke. Farhan. Farhannya ada 2, Bu. Farhannya ada Farhan 2. siapa, Bu? Farhan Khairullah. Hadir, Bu. Ada ya. Rehan ada? Muhammad Rehan? Nggak ada ya? Hadir, Bu. Rehan ada? Oh ya. Hadir. Wajahnya mana Rehan? Coba. Saya kan nggak pernah ketemu kamu di kampus, Rehan. Ini, Bu. Oh ya. Bu. Oh kamu ya. Ya kalau begini kan baru ingat gitu ya. Oke, terus kamu yang nggak ingat saya ya. Oke, Farhan sudah. Fahri Aldianto. Hadir, Bu. Mana? Oke. Fahri. Tegar. Hadir, Bu. Setia Laksono kemana Setia Laksono? Setia Laksono sudah 5 kali berteman tidak hadir. Kemarin di rapat gabungan ditanyain. Itu, Bu, si Fahri kan masih ada saudara sama dia. Fahri? Bohong, Bu, ya, Bu. Setio sahabatnya Rehan, Bu. Semua kan saudara kan? Semua saudara kan? Saudara. Halo. Rafli Nur. Rafli Nur juga sama. Nggak ada kuota, Bu. Dia WA saya, Bu. WA, IG. Tapi di itu nggak ada juga. Apa namanya di kampus juga nggak muncul. Ah, masa iya, Bu? Iya. Iya, katanya HP-nya dia juga rusak katanya, Bu. Oh, suruh beli lagu ya. Iya. Ini ada Indra Wahjudi. Nah, ini disampaikan di sini nih, Indra Wahjudi jaringannya rusak. Apa ini nggak apa-apa? Ini nggak apa-apa. Oh, jadi siap, disampaikan ke sini aja. Arif. Siap. Oke, ini ada Arif dari Surabaya. Nanti ini Arif belum saya absen ya, masih di bawah ya sebentar. Muhammad Rafi Anugrah ada. Alpo Ganta. Ada namanya Alpo? Nggak ada ya? Temennya kan? Temennya Rahmat kan? Iya, temennya Rahmat. Mat, kemana tuh? Rahmat mana? Rahmat ada berapa sih Rahmat?
Rahmat Nur Hayat, Rahmat 2. Bukan Rahmat Nur Hayat itu bukan teman saya itu. Ya udah temennya ini aja, Rehan ya, temennya Rehan. Ya, temennya Rehan. Ya. Oke. Agung Trikuncoro. Agung Trikuncoro ada? Nggak ada. Ada, Bu. Ada mana? Marcelino itu siapa? Marcelino Rahmat siapa? Agung sinyalnya jelek. Agung sinyalnya jelek. Oke. Ya. Alpo atau Agung yang sinyalnya jelek? Agung. Oh, Agung. Oke. Rizka Risakti sudah, Dwi Nurjaya Utama ada, Kaisar. Kaisar mana Kaisar? Kaisar Fawas. Ada namanya Kaisar? Nggak punya kuota, Bu. Oh, nggak ada kuota. Oke. Nggak ada kuota. Indra Wahyudi tadi juga sinyalnya jelek. Terus Yona tadi ada, Samhana ada, Rahmat Nur Hidayat. Ada ya? Hayat, Bu. Hayat, ya? Iya, Bu. Ya, Rahmat Nur Hayat, ya. Ya, senang sekali ya. Alfian kalau ketawa ada orang salah senang sekali ya. Oke. Nanti saya tegur. Ini siapa yang mesin, Bu? Ronald Sihombing. Ya. Ronald Sihombing. Lagi main bola, Bu, Ronaldo. Oke, Ronaldo main bola ya. Gak apa-apa, kita kan nyocokin aja. Takutnya nanti diprotes saya. Satrio. Satrio Prambudi Utomo. Nggak ada. Pandu Yusuf. Pandu ada tidak? Muhammad Nazir. Saya, Bu. Ada ya, oke. Arifin tadi sinyalnya terlambat ya. Oke, Ahmad terputus-putus. Satrio WA, Bu, katanya disconnect. Ya, disconnect. Di semuanya yang tidak masuk gangguan di jaringan ya? Iya, Bu, rata-rata. Ya, Bu, rata-rata gitu. Rata-rata. Memang tinggalnya di mana sih kok sampai gangguan jaringan? Di pelosok. Mungkin Pun, Bu, pelosok. Saya nggak ikut-ikut ya. Masa kalah sama yang dari Unmer, kalah dari Kalimantan, kalah dari mana tadi? Dari Jember. Jauh-jauh tuh malahan. Tapi sinyalnya bagus. Lagi ke pelosok beda-beda. Kenapa? Jaringan itu ya, providernya ya, providernya. Iya, tergantung. Kita pakai apa sih? Tri. Pakai Tri. Provider kita Tri, Bu. Oh gitu. Soalnya kita semua Tri, Bu. Ya, Bu, soalnya murah. 5 GB satu hari. Tapi nanti paket barangnya 4 GB. Begitu apa nomornya, jadi ini teman-teman ini artis ya, maksudnya yang suka ganti nomor ya, nanti kalau habis beli lagi gitu ya. Itu Jera, Bu, ganti mulu, Bu. Jera kan maklar, Bu. Nanti kalau kalian tes kerja pakai nomor begini, begitu nomornya nggak kepake, begitu ada panggilan selesai, wassalam. Itu yang terjadi loh kemarin teman-teman. Jadi ini nomornya nggak pernah. Jadi pantesan saya tuh di akademik itu selalu dapat nomor kok nggak benar gitu kan, sampai itu kemarin kasus apa ya? Kasus yang tes TOEIC itu bukan kuota. Jadi kita menghubungi nomor, mahasiswanya marah sama dosen, terus saya coba mencari nomor, saya cari kasih tahu ke dosen itu nomornya ini beda Bu Christine ini. Nah, ternyata ya itu artis. Jadi teman-teman itu mahasiswa sekarang tuh Mbak artis, nomornya ganti apa habis ganti lagi, habis ganti lagi. Jadi itulah ya. Jadi kalau anak kekinian seperti itu ya. Oke. Ya, baik. Tapi nanti kalau sudah lulus jangan ya, jangan sekali-sekali karena itu berpengaruh kepada kinerja di perusahaan. Di perusahaan itu kalau Anda dihubungi susah itu masuk ke penilaian kinerja. Oke, lanjut ya. Tadi Arif Muhaimin menyatakan bahwa dia kelewat absen, nggak apa-apa. Tapi hadir kan? Muhaimin hadir kan ya? M. Arif Muhaimin ada kan ya? Oke, Nasir ada. Ainun tadi ada. Komsatul. Hadir, Bu. Oke, Komsatul berdua sama Nisa ya? Sofatun Nisa ya? Iya, Bu. Oke. Asli dari Gresik atau dari luar kota, Mbak? Lamongan, Bu. Oh, dari Lamongan. Jadi kos ya? Iya. Kos ya? Oke. Tadi yang dari Unmer sudah, De Antonius sudah ada, Angga, Dwi ada, sinyalnya terputus tapi masih muncul, Candela ada, Carlos ada, Desia Kristianita
Ada Desi tadi kayaknya ada ya? Desi lagi mati listriknya, Bu. Oh, listriknya mati, tapi awalnya tadi muncul kok ya? Ya, ada kok. Ya, Yasmin dari Unmer ya? Iya, Bu, hadir. Yasmin Geraldine dari Unmer, Novita. Oke, hari Unmer ini. Palangkaraya Ajatri Aji Saputra, ada? Ada tidak namanya Tri Aji Saputra? Oke, ini kayaknya sinyal, tapi kalau latihan dia masuk. Devita nggak ada tadi ya? Disampaikan ya. Ahmad Rizali Rahman. Tadi saya melihat deh. Ada ya? Ada. Mana? Oke, Ahmad. Ini di Palangkaraya ya, Mas ya? Iya, Bu. Palangkaraya itu kan yang banyak asap itu ya, asap yang tebal itu ya. Kena daerah situ nggak? Itu kena. Ya? Masih kena ya? Bukan apa ya? Nggak kena lagi sih, Bu. Nggak ada pembakaran lagi. Oke. Kan musim hujan. Ya. Oh, kalau musim hujan nggak ya? Itu pembakaran itu terdibakar atau karena daun? Sengaja. Kebanyakan tuh sengaja sih, Bu. Kebanyakan ya. Oh, sengaja. Kayaknya, Bu. Oh, ya, gitu. Karena buka lahan. Oh, untuk soalnya kalau kebakaran itu kan ada dua nih, musim kemarau itu karena memang meranggas di hutan itu terbakar sendiri, ada yang memang sengaja dibakar ya. Cuma kan dampaknya kalau di Kalimantan itu kan kasihan, sekolah sampai tutup ya, sekolah-sekolah sampai tutup loh. Iya, kemarin sempat waktu itu libur selama 3 bulan, Bu. Nah kan, nggak pandemi aja libur ya. Wah, enak dong. Iya, Bu. Iya, enggak, kebetulan keponakan saya di Palangka, dia ngomongnya Palangka ya, kalau di sana Palangka. Kalau yang teman-teman dari Palangkaraya ini asli Palangkaraya atau di sana juga kos atau dari luar kota? Kalau saya Palangka, Bu. Asli Palangka ya? Iya. Kalau Eza, Palangka juga? Iya, Bu. Daerah Palangka juga. Palangka juga. Kalau Diana, ada nama Diana? Tadi kayaknya ada deh. Ada, Bu. Mana Diana? Oke, Diana. Diana dari Palangka juga? Bukan, Bu. Dari Kotim. Kaltim? Kotim, Bu. Apa itu, Mbak? Kotim. Sampit. Sampit. Ya, oke. Kairunisa? Kairunisa? Ada Kairunisa? Temennya ya, Mbak ya? Iya, Bu. Ada, Bu. Mana Kairunisa? Kairunisa dari Palangka? Iya, Bu. Dari Palangkaraya. Dari Palangkaraya. Oke, baik ya. Oke, teman-teman sudah saya absen semua sebentar. Saya cocokkan dulu. Nggak ada masalah di kuota kan, Mbak ya? Cuma Devita aja ya yang bermasalah ya, sama Tri Aji. Tapi Tri Aji ini kalau tugas dia masuk. Kalau diskusi juga kadang masuk. Tapi kalau di diskusi juga nggak masuk, kenapa ya, Mbak ya? Tapi kan bisa upload tugas. Absennya kan, dia tuh Bu sering ketiduran gitu katanya, Bu. Oh gitu. Oh, padahal Bukan, Bu, dia. Kuliahnya kan jam 1 ya? Iya, Bu. Kami tapi Bu di sini kebiasaan kuliah tuh pagi, Bu. Jadinya kalau siang nggak ada kerjaan gitu. Oh gitu. Kami juga biasanya sih pagi. Sebelum ikut Permata Sakti gitu. Oh gitu. Jadi karena nggak ada ini ya. Kalau kami juga sebenarnya pagi, cuman kan jamnya itu padat ya. Jamnya padat. Terus kalau di daerah memang pagi semua ya. Dulu saya juga waktu kuliah di Malang juga pagi, siang itu nyaris kosong pas semester akhir ya. Biasanya kalau terakhir baru kuliahnya jarang-jarang gitu. Tapi nggak apa-apa sih, karena kalau di Bekasi sini mungkin perlu diketahui sama Mbak Mas yang dari Kalimantan, dari Surabaya, dari Gresik, dari Malang, atau dari dari kampus lain ya. Itu kalau di daerah itu memang kuliahnya selalu jadwalnya pagi. Tapi kalau di kota besar seperti Bekasi, kebetulan kan Bekasi, Jakarta itu kan lebih ke kota industri ya, lebih ke kota metropolis, kota industri. Notabene kebanyakan kan di sini juga kuliah itu ada kelas reguler pagi dan kelas karyawan. Nah, reguler pun kebiasaannya kan ada mahasiswa yang kerjanya kena shift, nah itu jadi memang pola di kota-kota besar itu memang seperti itu. Kalau kota industri ya, karena memang kita harus menampung untuk karyawan dan sebagainya. Tapi pun sudah dibagi, kalau yang karyawan full malam. Kayak saya kan juga selain ngajar pagi ini, nanti hari Kamis itu sampai jam 10 malam ngajar juga gitu. Dengan mata kuliah yang sama, tapi program lain kan. Semuanya isinya karyawan gitu. Jadi
mungkin habit apa sih namanya lingkungan habit di daerah itu karena memang mahasiswa itu kan tugasnya hanya belajar ya, tidak ada aktivitas lain gitu. Oke, tapi kalau Eza atau Diana atau Khairunisa di Kalimantan sana selain kuliah, kalau Eza kan memang ada usaha ya Eza ya. Tapi kalau yang lain ada nggak kegiatan lainnya seperti Diana, Khairunisa, terus Ahmad gitu, ada nggak kegiatan lainnya? Yang ya syukur-syukur kalau berbau-bau bisnis gitu, ada tidak? Tidak ada ya. Oke, baik ya teman-teman. Ini pertemuannya untuk hari ini paparannya selesai, tapi bukan berarti selesai ya. Teman-teman silakan mengajukan, saya sudah absensi dan silakan kembali ke e-kampus ya. Kita kembali ke e-kampus dan sekali lagi dong untuk di dokumentasi, untuk laporan bisa dimunculkan wajah cantik gantengnya. Kita mau foto soalnya harus difoto ya. Kalau ini ada laporannya harus disampaikan. Bisa ditampilkan wajah. Nah, nggak apa-apa. Ahmad, jangan kebalik lagi, Mat. Novika, ini dikit nggak apa-apa deh. Apa namanya? Sebentar ya. Yona mana Yona? Saya nggak pernah lihat wajah Yona loh. Jera juga, Bu. Hah? Sebentar, Bu. Yona kenapa Yona? Oke, sebentar ya. Oke, sudah. Berikutnya, wajah berikutnya. Nah, padahal nih kalian ini cakep-cakep loh ya. Tapi nggak tahu tidur apa tidak waktu kuliah ya. Oke, tegar, tidak ada wajah. Oke, sudah. Baik, teman-teman mahasiswa peserta kuliah kewirausahaan, mungkin pertemuan kita hari ini saya cukupkan. Sisa waktu bukan berarti selesai, silakan kembali ke kampus. Saya masih menunggu jawaban. Saya menunggu pertanyaan atau tanggapan atau masukan dari teman-teman dari menu diskusi ya. Silakan bertanya. Nanti kalau melewati jam 15.30 berarti kita harus masuknya ke WAG ya, WA group ya, supaya di diskusi terpantau. Saya harus akhiri, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau tadi mungkin ada yang tersinggung dengan ucapan saya hanya bercanda ya. Mudah-mudahan tidak dimasukkan ke hati. Dan tetap semangat dalam mengikuti ini dan semoga teman-teman sudah mulai ada terbesit, ada niat, ada keinginan untuk menjadi seorang entrepreneur kekinian sesuai dengan eranya yaitu industri 4.0. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang menjelang sore, kita bertemu minggu depan, dan kami tunggu tugas-tugasnya. Oke, selamat sore. Selamat sore, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih banyak, Bu. Sama-sama. Ya, baik. Boleh live ya? Ya, Bu. Siap-siap. Makasih, Vi. Oke, baik, saya pamit ya. Ya, Bu.